Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Abdul Aziz sebagai moderator dan sebagai ketua kelompok. Di sini terdapat dua teman saya yang bertugas membantu saya agar terciptanya diskusi pada presentasi materi ini. Di sini kami membahas mengenai koperasi syariah Firdaus Berkah bersama. Materi pertama akan dibacakan oleh asisten 2. Pengertian dari koperasi merupakan suatu bentuk kerjasama dalam perekonomian. Kerjasama ini terjadi karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Mereka bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang berhubungan dengan lembaga apapun rumah tangga. Pada hakikatnya, koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang atau badan hukum yang berdasarkan asas kekeluargaan, di mana koperasi merupakan yang sesuai dengan semangat jiwa gotong royong bangsa Indonesia, dan kekuasaan tertinggi ada di rapat anggota. Selanjutnya, Baik, selanjutnya koperasi syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan mikro di Indonesia. KJKS pada dasarnya pengembangan dari konsep ekonomi Islam yang disebut syariah, terutama pada lembaga keuangan. Merupakan lembaga berbadan hukum yang menjalankan operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah tersebut. Dan pada topik pembahasan ini, kami akan membahas mengenai koperasi syariah Firdaus Berkah bersama yang ada di Samarinda. ciri-ciri koperasi dan syariah. Keanggotaannya bersifat sukarela, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Lalu selanjutnya merupakan perkumpulan orang, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan perbandingan jasa. Bersifat non-kapasitas, kegiatan koperasi berdasarkan prinsip swadaya, swakerta, dan mengakui hak milik dari anggota terhadap modal usaha, mengakui adanya hak bersama, mengakui kebebasan dalam menjalankan usaha. Koperasi Firdaus Berkah bersama. Terbentuknya Koperasi Firdaus Berkah Bersama, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Firdaus Berkah Bersama, merupakan koperasi asal Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang terdiri sejak tahun 2006. Koperasi ini bergabung menjadi mitra lembaga pengolahan dana bergulir, koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah sejak tahun 2012. Dan hingga kini memiliki satu kantor pusat dan 487 anggota. Koperasi Firdaus Samarinda pertama kali berdiri yakni pada tahun 2006 dengan beberapa orang pendiri dan dengan modal sebesar 300 juta yang dimana mereka memiliki alasan dan latar belakang yang sama dalam hal memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan usaha dalam satu wadah yang bernama koperasi. Perjalanan koperasi Firdaus Berkah Bersama. Koperasi yang mengubah badan usaha dari konvensional ke syariah pada tahun 2020. Ini memiliki harapan untuk menambah kantor cabang di berbagai kabupaten dan kota. Sebanyak 50% anggota usahanya bergerak di sektor perdagangan, 30% yang bergerak di sektor jasa, dan 20% lainnya adalah pelaku konsumtif menggantungkan harapan kepada pemerintah. Baik, perjalanan koperasi Firdaus Berkah bersama. LPBD KUKMKM terus mendampingin Firdaus Berkah bersama dalam melengkapi syarat-syarat mandatori untuk kebutuhan pengajuan pembiayaan. Dengan adanya dana LPDB KUMKM sangat membantu koperasi karena memiliki tarif pelayanan yang sangat murah. Dia berharap usaha para anggota dapat terus meningkat sehingga berdampak pada kemajuan koperasi. Ira menerangkan bahwa anggota sebanyak 50% bergerak di sektor perdagangan, 30% bergerak di sektor jasa, dan 20% lainnya adalah pelaku konsumtif. Melalui visi menjadi lembaga keuangan yang mandiri dan terpercaya berdasarkan syariah. Koperasi yang diketahui oleh Siswaya telah memperoleh pembiayaan dana bergulir sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 2012 dengan plafon sebesar 1 miliar dan klasifikasi lunas, serta pada tahun 2022 dengan plafon sebesar 3 miliar.
Selanjutnya harapan dari Koperasi Firdaus Berkah Bersama. Harapannya KSPPS Firdaus Berkah Bersama dapat menjadi pembuka jalan bagi koperasi-koperasi lain di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda, agar mendapatkan akses pembiayaan dari LPBD KUM. Selain itu, KSPPS Firdaus Berkah Bersama berharap dapat menjadi contoh bagi koperasi-koperasi lain dalam pengupayaan akses dana murah. LPDP KUMKM juga harus bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM dan LPDB KUMK agar terus dibina dan dibimbing dari sisi kelembagaan. Hukum koperasi syariah. Yang pertama ada mudharab. Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. Penerimaan modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Kesepakatan bidang usaha yang ditetapkan dalam akad. Adapun syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut. 1. Sahibul amal atau pemilik modal. 2. Mudharat, pelaku usaha dan akad. Yang ketiga ada akad. Ketentuan dalam akad mudharabah adalah 1. Status benda yang berada di tangan mudharib yang diterima dari sahibul amal adalah model. 2. Mudharib berkedudukan sebagai wakil sahibil amal dalam menggunakan modal yang diterimanya. 3. Keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah menjadi milik bersama. 4. Mudharib berikut membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung. Yang kelima, mudharib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan. 6. Mudharib tidak boleh menerima pembayaran dari harga barang. Dengan pengalihan piutang, mudharib tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak bisa dilakukan oleh para pedagang. Yang kedua ada ran. Hukum dan syarat ran. Rukun akad rahun terdiri dari murtahin, rahin, marhun bih atau utang dan akad. Yang kedua dalam akad gadai terdiri 3 akad paralel yaitu qard, rah, dan ijaroh. Ketiga, akad yang dimaksud dalam ayat 1 di atas harus dinyatakan oleh pihak dengan cara lisan, tulis, dan isyarat. Para pihak yang melakukan akad rah harus memiliki kecakapan hukum akad run. Sempurna apabila makrun telah diterima oleh murtakin. Margun harus bernilai dan dapat diserah terimakan. Makrun harus ada ketika akad dilakukan. Baik, selanjutnya keuntungan koperasi syariah. 1. Berperan serta aktif untuk ikut memerangi riba. 2. Memberikan solusi dan membantu kaum muslimin yang membutuhkan untuk berlepas diri dari jebakan riba. 3. Mendapatkan keuntungan dari bagi hasil SHU tiap tahun jika koperasi mendapatkan untung. Demikian sebaliknya. 4. Bagi anggota koperasi, insya Allah pembagian keuntungan SHU hingga 3 lapis, yakni sebagai anggota atau aktif atau kurang aktif, sebagian partisipasi anggota aktif, sebagian marketing koperasi. 5. Persentase margin bagi hasil koperasi syariah Ar-Rahman dapat bersaing bahkan persentase bagi hasil SHU yang kami bagikan periode tahun 2012 sampai 2015 melebihi deposito tahun di perbankan insya Allah. 6. Ikut membantu dakwah karena sebagai dari keuntungan koperasi akan digunakan untuk kegiatan dakwah dan sosial. Baik, selanjutnya kelemahan koperasi syariah. Kelemahan koperasi syariah ini lebih banyak disebabkan faktor permodalan dan
SDM. Contoh koperasi syariah yang didirikan oleh Majelis Taklim Ummahat lebih pada mengedepankan jihroh yang dimilikinya, sehingga dengan modal seadanya dan SDM yang terdiri dari ibu rumah tangga, mereka berusaha untuk eksis dengan target membebaskan jamaah dari lintah darat. Oke, sekarang saatnya sesi tanya jawab. Di sini saya akan bertanya, di salah satu poin yang membahas mengenai keuntungan koperasi, disebutkan bahwa mendapatkan keuntungan dari bagi hasil SHU tiap tahun jika koperasi mendapatkan untung. Nah, maksud dari SHU sendiri itu apa, dan untung pembagian SHU berapa persen untuk anggotanya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andi. Sisa hasil usaha koperasi atau bisa dikenal dengan SHU adalah keuntungan bersih yang diperoleh sebuah koperasi selama 1 tahun. Laba bersih tersebut berasal dari selisih hasil pendapatan koperasi terhadap penyusutan, biaya operasional, dan pembayaran pajak lain. Dan pada pembagian SHU, 50% untuk jasa anggota berdasarkan simpanan atau modal, 20% untuk jasa anggota berdasarkan pinjaman, 10% untuk dana pengurus, 5% untuk pengelola koperasi. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan kedua. Apa itu lembaga LPDB dan seberapa pentingnya untuk koperasi Firdaus Berkah Bersama? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB, yaitu koperasi adalah satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan atau dalam bentuk lainnya, dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM, dan sangat membantu sekali dalam perkembangan koperasi Firdaus Berkah Bersama, karena dengan adanya suntikan modelan sebesar 3 miliar pada tahun 2022 kemarin, karena perlahan-lahan usaha anggota mulai bergerak produktif dan berangsur peluh setelah di 2 tahun sebelumnya terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak kendala baru. Oke, sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.